Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Indah Suryani, NIM E1E01954, Prodi PGSD Universitas Mataram. Nah, baik adik-adik, di dalam tampilan layar HP kalian, ini terdapat 4 menu, yaitu ada menu materi, ada petunjuk, ada tujuan, dan evaluasi. Nah, adapun materi yang kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yang kedua ada muatan pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang terakhir ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materi pelajaran bahasa Indonesia. Di mana di dalam materi pelajaran bahasa Indonesia itu mencakup tentang wawancara. Apa sih itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi rinci baik peristiwa atau hal. Nah, tadi pada wawancara terdapat wawancara dengan narasumber. Nah, pewawancara itu sendiri adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa atau hal. Nah, kemudian tadi ada narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa. Nah, adapun hal yang harus kita perhatikan dalam wawancara itu sendiri, yang pertama, sebelum wawancara, yang kedua saat wawancara, dan yang ketiga setelah wawancara. Yang pertama, hal yang harus dilakukan sebelum wawancara yaitu yang pertama membuat janji dan minta ketersediaan untuk diwawancarai. Nah, kemudian yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang terakhir, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok pertanyaan yang akan dipertanyakan. Nah, yang kedua, hal yang harus dilakukan saat wawancara yaitu antara lain, yang pertama melakukan perkenalan diri sebelum wawancara. Kemudian, sampaikan tujuan wawancara itu sendiri. Kemudian, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Kemudian, sebutkan nama narasumber dengan tepat. Kemudian, bawa buku catatan kecil, alat tulis, dan alat perekam. Kemudian, yang terakhir, yang ketiga, hal yang harus dilakukan setelah melakukan wawancara antara lain, yang pertama mohon diri, kemudian ucapan terima kasih, dan yang terakhir permohonan maaf. Itulah materi yang kita bahas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua. Tentang ilmu pengetahuan alam, di mana dalam materi IPA itu sendiri membahas tentang keseimbangan dan kelestarian alam. Apa sih itu keseimbangan alam? Keseimbangan alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala isi bumi dan langit yang berada dalam kondisi yang seimbang. Nah, kemudian ada pelestarian alam. Apa sih itu pelestarian alam? Nah, pelestarian alam
adalah upaya pengelolaan sumber daya alam beserta ekosistem dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuk perubahan yang terjadi dan dikendalikan oleh alam itu sendiri. Kemudian, berikut uraian cara menjaga keseimbangan sumber daya alam, antara lain yang pertama, tidak memburu hewan langka. Karena salah satu penyebab keseimbangan alam terganggu itu dengan kita memburu hewan-hewan langka. Kemudian yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Ekosistem akan tercemar oleh sampah, terutama pada ekosistem sungai. Nah, apabila sungai tercemar, nanti akan cepat banjir ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, hemat air dan energi. Karena semua makhluk hidup memerlukan air. Jika persediaan air habis, maka hewan dan tumbuhan akan kesulitan dalam mencari air. Kemudian yang keempat, tidak melakukan penggundulan hutan. Sumber daya alam akan banyak ditemukan di hutan. Oleh karena itu, kita harus tetap senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, cara menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar kita yaitu yang pertama, tidak membuang sampah di sungai, kemudian tidak membakar sampah, kemudian menghemat penggunaan air dan energi, kemudian menggunakan produk daur ulang, kemudian menanam pohon, dan yang terakhir melarang perburuan liar. Kemudian setelah itu kita masuk pada materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, di dalam materi ilmu pengetahuan sosial, kita membahas tentang karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pertama ada lingkungan, penampakan alam dan kegiatan ekonomi, kemudian sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dampak perburuan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Kita membahas tentang sumber daya alam. Menurut jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, dan yang kedua sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu sendiri merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti contohnya tumbuhan dan hewan. Kemudian sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati. Misalnya contohnya seperti tanah, minyak bumi, dan barang tambang. Kemudian menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun setelah kita telah menggunakannya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Kemudian kita membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dari hasil perkebunan itu sendiri yaitu ada kelapa sawit, ada karet, ada tebu, ada kina. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang dihasilkan dari peternakan. Itu ada daging ayam, ada ulat sutra,
Kemudian ada lebah. Nah, kemudian pemanfaatan sumber daya alam. Hasil dari perikanan itu ada ikan, ada rumput laut, ada terumbu karang, dan lain sebagainya. Kemudian hasil pemanfaatan sumber daya alam, hasil tambang yaitu ada minyak bumi, ada gas alam, dan ada belerang. Kemudian hasil pemanfaatan sumber daya alam yaitu hasil dari pertanian itu sendiri, yaitu ada padi, ada jagung, ada kacang kedelai. Kemudian yang terakhir, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Nah, ini merupakan dampak lingkungan yang disebabkan oleh manusia, antara lain itu yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan, kemudian penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, kemudian eksploitasi sumber daya laut, kemudian perpindahan penduduk, kemudian penggunaan kendaraan bermotor, kemudian melakukan kerusakan pada terumbu karang, dan yang terakhir ada perburuan liar. Nah, baik adik-adik, setelah kita membahas semua materi, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya, dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Nah, baik, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.